الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد أورد الإمام النووي رحمه الله في باب التقوى من كتابه رياض الصالحين حديث أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب التقوى لما فيه من بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من ملازمة لتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن سعي لبلوغ الأكمل في تحقيق التقوى لله عز وجل. فإذا كان بين عملين قد أقدم عليهما أو تحير في أيهما يبدأ أو يقدم، فإنه يقدم الأتقى لله. فالحديث يفيد قاعدة عظيمة في باب التقوى، وباب أيضا المفاضلة بين الأعمال، أن يحرص العبد على الأتقى لله سبحانه وتعالى، فيكون دائما يحرص على جانب تحقيق الورع وتحقيق الخشية لله وتحقيق حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى ومجاهدة النفس على تكميل ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من حلف على يمين، أي أقسم على شيء أن يفعله أو شيء يتركه، حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. مثلا لو حلف شخص على شيء لا يفعله، مثلا أن لا يكلم آخر بسبب خصومة بينهما، أو مثلا أن لا يزور قريبا بسبب خلاف بينهما، أو لا يصل رحما، أو إلى غير ذلك من الأمور. فإذا كان حلف على يمين من هذا القبيل فليترك الذي حلف عليه وليأتي الأتقى لله. ولا شك أن الأتقى لله بالتواصل وصلة الأرحام وترك القطيعة ونحو ذلك، فيكون دائما يحرص على الأتقى لله حتى لو كان حلف. فكيف الأمر بدون حلف؟ حتى لو كان حلف وأقسم أنه لا يفعل كذا، فعليه أن يترك هذا الذي حلف عليه وأن ينتقل للأتقى لله سبحانه وتعالى، ويكفر عن يمينه ويفعل الأتقى لله عز وجل. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة في باب التقوى وتحقيقها، حيث قال: فليأتي التقوى، ثم رأى أتقى لله منه فليأتي التقوى. وهذا لا شك أيها الإخوة الكرام يتطلب من العبد دائما مجاهدة لنفسه على أن يأتي التقوى، فالنفس تنازع وتجذب إلى أمور أخرى خلاف التقوى، فعليه أن يأتي التقوى، يجاهد نفسه على اتيان التقوى وفعلها والقيام بها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Roja, Radio Hang, Radio As-Sunnah dan radio-radio yang lainnya. Kita masih dalam bab taqwa dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah telah membawakan sebuah hadis dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa." Barang siapa yang bersumpah atas suatu perkara untuk dia tinggalkan atau dia kerjakan,
Tsumma ra'a atqalillah. Kemudian dia melihat ada perkara lain yang lebih mendekati kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sumpah yang dia ucapkan. Falyati taqwa, maka hendaknya dia lakukan perkara tersebut yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab takwa untuk menjelaskan tentang keutamaan takwa dan apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang muslim di hadapan perkara-perkara yang merupakan ketakwaan kepada Allah. Yaitu seorang muslim berusaha untuk senantiasa melazimi takwa dalam segala kondisinya. Dan berusaha untuk meraih yang paling sempurna ya dari ketakwaan. Kalau seorang muslim ya bimbang di antara dua amal kebajikan, mana yang harus dia lakukan, maka hendaknya dia melihat mana yang lebih bertakwa, mana amalan yang lebih mengantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya seorang muslim berusaha untuk mencari yang terbaik dan yang paling sempurna dalam ketakwaan. Dan hadis ini sangat penting tentang bagaimana mufadalah, yaitu mana yang lebih diutamakan dari amalan-amalan. Kalau di hadapan kita ada beberapa amalan, mana yang harus kita dahulukan, maka kita lihat mana yang paling bertakwa dari amalan-amalan tersebut. Ya, mana yang paling lebih mudah untuk mewujudkan sikap wara. Mana amalan yang lebih mudah untuk mewujudkan sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana amalan yang lebih mewujudkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang benar-benar bersungguh-sungguh, bermujahadah, ya, berijtihad agar bisa melakukan amalan yang paling mengantarkan dia kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa ala yamin." Barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan suatu perbuatan, ya. Misalnya dia atau untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan, dia bersumpah, "Demi Allah saya tidak akan melakukan demikian." Atau "Demi Allah saya akan melakukan demikian." Contohnya dia mengatakan, "Demi Allah saya tidak akan berbicara dengan si fulan." Atau dia mengatakan, "Demi Allah saya tidak akan menziarahi si fulan." Atau dia mengatakan, "Demi Allah saya tidak akan menyambung silaturahmi dengan kerabat saya, si fulan." Ya, ini contoh sumpah ya. Kemudian jika dia telah mengucapkan sumpah tersebut yang semodel ini, lalu dia melihat bahwasanya ada perkara yang lebih baik daripada sumpah yang dia ucapkan. Bukankah menyambung silaturahmi itu merupakan perkara yang lebih mendekati pada ketakwaan? Bukankah memaafkan saudara, kemudian berbicara dengan dia, itu lebih baik kepada ketakwaan daripada kemudian marah dan menghajar tidak berbicara dengan dia? Ya. Bukankah menziarahi sesama kaum muslimin, itulah merupakan amalan yang sangat mulia? Ya. Jika dia memikirkan hal ini, merenungkan hal ini, maka hendaknya dia tinggalkan sumpahnya tadi. Dan dia mengerjakan amalan yang soleh. Ya. Meskipun dia sudah bersumpah, meskipun dia sudah terlanjur bilang, "Demi Allah, saya tidak akan bicara dengan si fulan. Demi Allah, saya tidak akan pergi ke rumah si fulan. Demi Allah, saya tidak akan menyambung silaturahmi sama om saya atau sama tante saya yang telah bermasalah dengan saya." Ini seluruh perkara yang buruk jika dia sudah bersumpah. Meskipun dia sudah bersumpah, namun dia melihat ada perkara yang lebih baik kepada ketakwaan, maka dia tinggalkan sumpahnya tadi. Ya. Dan hendaknya dia setelah meninggalkan sumpahnya tadi, dia mengerjakan perkara yang lebih baik, dan dia yukafir an yaminihi, yaitu dia membayar kafarat sumpah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini ya kita memperoleh faedah yang sangat penting sekali, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyati at-taqwa." Hendaknya seorang mendatangi ketakwaan, melakukan amalan yang lebih mendekatkan dia pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebiasaan dia sehari-hari. Itulah yang menyibukkan dia sehari-hari, selalu mencari amalan-amalan yang paling mengantarkan dia kepada takwa, yang paling mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling buat dia khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling membawakan dirinya kepada sifat wara. Dan ketahuilah bahwasanya jiwa kita ini senantiasa berusaha untuk menjauhkan kita dari ketakwaan. Ya, jiwa kita ini senantiasa ingin perkara-perkara yang menyenangkan hawa nafsu. Oleh karena kita harus berjihad dan berjuang untuk melawan nafsu kita dan mengamalkan amalan yang mengantarkan kita kepada ketakwaan. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى
في خاتمة باب التقوى من كتابه رياض الصالحين حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الوقت نفسه وصية مودع، لأنه كما جاء في رواية الحديث قاله في حجة الوداع. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن حجة الوداع كانت على قرب مفارقة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الحياة الدنيا، فهو عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة ودع الناس وقال: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه، وطفق عليه الصلاة والسلام يودع الناس، فاشتهرت من ذلك الوقت بحجة الوداع. ولا شك أن وصايا المودع وصايا عظيمة جدا ولها شأنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، جمع هذه الوصايا العظيمة البالغة، وهي 5 وصايا جامعة في ذكر موجبات دخول الجنة وأسباب الظفر بنعيمها والفوز بخيراتها وملذاتها، وهي الدار التي أعدها الله لعباده المطيعين وأوليائه الصالحين، وجعل فيها من النعيم الكريم والثواب العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir di penghujung bab takwa ini, yaitu hadis dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sahabat ini Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'." Faqala, sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu haji wada. Rasulullah sallam dalam khutbahnya beliau bersabda, "Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah dan salatlah, ya, salat 5 waktu, dan hendaknya kalian berpuasa di bulan Ramadan, dan hendaknya kalian mengeluarkan zakat harta kalian, dan hendaknya kalian taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, maka niscaya kalian akan masuk dalam surga Rabb kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di akhir dari Kitabus Shalah, dan beliau berkata hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pendengar radio Raja, Radio Hang, dan radio-radio yang lainnya, hadis ini ya termasuk dari jawami'ul kalim, termasuk dari hadis-hadis yang lafalnya singkat akan tetapi ya mengandung makna yang sangat luas. Dan hadis ini juga termasuk dari wasiat Nabi yang akan berpisah akan berpisah dari umatnya. Ya. Karena kita tahu bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji wada ya, tatkala beliau akan meninggalkan dunia ini. Beliau mengerjakan haji wada sebelum menjelang beliau meninggal dunia. Dan
tatkala Rasulullah SAW melaksanakan haji wada tersebut, beliau SAW mengisyaratkan akan hal ini bahwasanya beliau akan meninggalkan para sahabatnya. Beliau mengatakan, fa inni la adri la alqakum ba'da haji hadza ba'da ami hadza, kata Nabi SAW, sungguhnya saya tidak tahu. Saya mungkin tidak bisa bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini, setelah hajiku ini. Ya, sehingga setelah itu terkenalah hajinya Nabi SAW tersebut dengan Hajjatul Wada, yaitu haji perpisahan. Haji perpisahan. Karena Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya dia akan berpisah dengan para sahabatnya dan tidak akan bisa bertemu lagi di haji tahun yang mendatang. Oleh karenanya kita tidak ragukan lagi, namanya wasiat dari seorang yang ingin berpisah, tentunya orang yang akan berpisah tersebut akan memberikan wasiat-wasiat yang sangat agung. Seorang yang akan meninggalkan sahabatnya, tentunya dia akan berikan wasiat yang sangat agung. Dan dalam hadis ini, Rasulullah SAW menggabungkan 5 wasiat yang sangat penting. Ya. Yang sangat penting, yang 5 wasiat tersebut merupakan sebab yang memasukkan seorang ke dalam surga. Yang merupakan sebab bagaimana seorang bisa meraih kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga dan bisa merasakan kelezatan-kelezatan yang Allah siapkan di surga. Yaitu surga, sebuah tempat abadi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang salihin, untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiapkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah katakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia dan tidak pernah didengar oleh pendengaran-pendengaran manusia, tidak pernah terdengar dalam telinga-telinga manusia, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati-hati manusia. Kenikmatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Dan sungguhnya setiap jiwa tidak akan mengetahui apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan-kenikmatan yang akan menyenangkan pandangan mereka di akhirat kelak, di surga kelak, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan saleh yang mereka lakukan di dunia. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تدخلوا جنة ربكم، إضافة الجنة إلى الرب سبحانه وتعالى هذه إضافة تشريف وتعلية لشأنها ورفعة قدرها، فهي جنة الله التي خلقها لعباده وأوليائه وأصفيائه وحزبه المقربين، وأعد لهم فيها من أنواع النعيم وطيب الملاذ وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم في هذا النعيم خالدون. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث أبي أمامة، 5 أسباب عظيمة لدخول الجنة والفوز بنعيمها ونيل ما فيها من ثواب ونعيم. Dan dalam lafal hadis ini, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di akhir hadis, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk dalam surga Rabb kalian. Ya, diidhafahkannya, disandarkannya surga kepada Rabb, artinya surganya Rabb kalian. Ya, maksudnya adalah dalam rangka untuk menunjukkan ketinggian derajat surga, mulianya surga, sehingga dikatakan surga Rabb kalian. Ya, karena surga adalah tempat yang mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk para wali-wali Allah, dan Allah sediakan dalam surga tersebut ma tashtahihil anfus, yaitu perkara-perkara yang disukai oleh jiwa manusia, hawa nafsu manusia, wa taladzul a'yun, dan menyenangkan pandangan-pandangan manusia. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 5 sebab yang sangat agung yang menyebabkan seorang masuk dalam surga dan meraih kenikmatan-kenikmatan tersebut. السبب الأول قوله في الحديث اتقوا الله، في رواية اتقوا ربكم، أي بفعل أوامره والبعد عن نواهيه. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه، وتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. فتقوى الله عز وجل جد واجتهاد ونصح للنفس بطاعة الله والتقرب إليه بما
يرضيه، ولا سيما فعل الفرائض والواجبات والبعد عن المعاصي والمنكرات. ويدخل في تقوى الله الإيمان بأصول هذا الدين وعقائده القويمة والقيام بشرائع الإسلام وعباداته، فكل ذلك من خصال التقوى ومن أوصاف المتقين، كما قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه عقائد، وآتى المال، وهذه أعمال، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لأن هذه الخصال من عقائد وأعمال صالحات كلها هي خصال التقوى. وهذا موضع الشاهد من إرادة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في خاتمة ترجمة أو باب التقوى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun wasiat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqu rabbakum, hendaknya kalian bertakwa kepada Rabb kalian, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Karena sebagaimana pernah kita jelaskan, makna dari takwa yaitu seorang hamba menjadikan penghalang antara dia dengan perkara yang dia khawatirkan, yang dia takutkan. Seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Dia menjadikan antara dia dengan kemarahan Allah penghalang. Jangan sampai dia dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dia menjadikan penghalang antara dia dengan azab Allah yang bisa menghalangi dia dari sampainya azab Allah kepada dia. Bagaimana caranya? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Talq bin Habib rahimahullah pernah berkata, "Taqwallahi 'amalun bi ta'atillahi 'ala nurin minallahi raja'a rahmatillah, wa tarku ma'siyatillahi 'ala nurin minallahi khifata 'iqabillah." Takwa kepada Allah yaitu mengerjakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala karena takut terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kesungguhan, butuh kepada ijtihad, ya, butuh untuk senantiasa mengingatkan jiwa kita. Ya, karena jiwa kita sering lalai, butuh kita ingatkan terus untuk senantiasa taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terutama perkara-perkara yang faraid, yang wajib-wajib, ya. Hendaknya kita jangan sampai kita lalaikan dan menjauhkan diri dari maksiat-maksiat dan kemungkaran-kemungkaran. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kalimat tersebut. Kalimat ini mencakup seluruh perkara agama, baik masalah usuluddin, masalah akidah, ya, maupun masalah amalan-amalan soleh. Ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Seluruhnya, baik akidah maupun ibadah maupun amalan soleh, seluruhnya masuk dalam makna takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ya kebajikan yang nanti dijelaskan di antara makna kebajikan adalah ketakwaan. Yaitu bukanlah kebajikan engkau hanya sekedar mengarahkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Akan tapi kebajikan yang sungguhnya, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah, ini akidah. Dan beriman kepada yaumil akhir, kepada hari akhirat, ini juga akidah. Dan beriman kepada malaikat, dan beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Ya, ini akidah. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab." Dan juga memberikan harta, ya, padahal dia mencintai harta tersebut. Dia suka dengan harta, akan tapi dia berikan harta tersebut kepada karib kerabatnya. Dia berikan harta tersebut, dia sedekahkan kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang yang sedang bersafar, dan orang yang minta-minta. Wa fir riqab, dan juga dalam rangka dia berikan kepada budak-budak. Ini juga merupakan ketakwaan.
bersedekah, memberi harta kepada orang lain yang lagi butuh merupakan ketakwaan. Kemudian Allah melanjutkan lagi, wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikian juga termasuk kebajikan yaitu mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan menunaikan janji, ya. Jika mereka berjanji, mereka tunaikan janji mereka, orang bertakwa. Dan orang-orang yang bersabar tatkala dalam keadaan kondisi sulit, dalam kondisi terdesak, ya. Ulaika alladziina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian kata Allah menutup ayat ini, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi syahid perhatian kita dalam hadis ini adalah wasiat yang pertama. Ittaqu rabbakum, hendaknya kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Karena Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab takwa, dan tujuan beliau adalah kalimat ini, lafal ini, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. السبب الثاني لدخول الجنة قوله في هذا الحديث وصلوا خمسكم، أي حافظوا على الصلوات الخمس المفروضة، فإن المحافظة عليها من موجبات دخول الجنة، وإضاعتها من موجبات دخول النار، وهي عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين، وهي صلة العبد بينه وبين ربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فإقامتها إيمان وإضاعتها كفر، فلا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ففي المسند وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف. Adapun wasiat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasallu khamsakum, dan hendaknya kalian salat 5 waktu kalian, yaitu salat 5 waktu. Maksudnya apa? Yaitu hendaknya kalian menjaga salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Karena menjaga salat 5 waktu, ya, tidak bolong-bolong, tepat pada waktunya, itu merupakan perkara yang menyebabkan seorang masuk dalam surga. Dan menyia-nyiakan atau melalaikan salat 5 waktu merupakan sebab yang menyebabkan orang masuk dalam neraka jahanam. Salat 5 waktu merupakan tiang agama, dan dia merupakan rukun Islam yang paling ditekankan setelah syahadatain. Dia rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Dan salat merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Seorang hamba, amalan yang pertama kali dihisab adalah salat pada hari kiamat. Jika baik amalan salatnya, maka baik pula seluruh amalan yang lainnya. Akan tetapi, jika sebaliknya, jika rusak amalan salatnya, maka akan rusak pula seluruh amalannya. Dan salat merupakan pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Maka jika seorang menegakkan salat, maka dia telah menegakkan imannya. Dan melalaikan salat, meninggalkan salat merupakan kekufuran. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada salatnya. Dan tidak ada bagian dari Islam orang yang menyia-nyiakan salat. Dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang perkara salat pada suatu hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, maka salat tersebut akan menjadi cahaya dan petunjuk baginya serta keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa Ubay bin Khalaf. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat, maka tidak ada cahaya baginya pada hari kiamat, tidak ada petunjuk baginya, dan tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama gembong-gembong orang kafir seperti Qarun dan Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. ثم ذكر السبب الثالث في قوله وصوموا شهركم، أي شهر رمضان المبارك، بالامتناع في نهاره عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وهو شهر واحد يمر كل عام
كتب الله على العباد صيامه كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، وهي قليلة وصيامها في غاية اليسر والسهولة، يجتمع فيه المسلمون كلهم على أداء هذه الطاعة، فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح، ويعوضهم الله عن ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وزيادة كمالهم ونيل أجره العظيم وبره العميم. وفي الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. Kemudian sebab yang ketiga atau wasiat yang ketiga yang Rasulullah sampaikan pada haji wada tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu syahrakum, hendaknya kalian berpuasa di bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh barakah, dengan cara menahan diri dari makanan dan minuman dan segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dan bulan Ramadan hanya 1 bulan saja. Dalam 1 tahun hanya 1 bulan saja Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu, yang terhitung. Hari-hari tersebut sedikit cuma 30 hari dibandingkan dengan jumlah hari selama setahun, dan dikerjakan dengan mudah. Tatkala itu kaum muslimin seluruhnya berkumpul di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka mereka meninggalkan syahwat mereka. Mereka meninggalkan makanan dan minuman dan berhubungan dengan istri, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan seluruh pengorbanan mereka tersebut dengan karunia-Nya, dengan kebaikannya, dengan menyempurnakan agama mereka dan menambah kesempurnaan iman mereka, dan mereka akan meraih pahala yang besar dan kebaikan yang banyak. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Babur Rayyan. Pintu tersebut tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. ثم ذكر السبب الرابع في قوله وأدوا زكاة مالكم أي التي فرض الله عليكم وجعلها حقا في المال، وهي لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم وتطهيرا لهم من السيئات ومواساة لمحاويجهم وفقرائهم، مما يدل على كمال هذه العبادة وعظم نفعها. Dan perkara yang keempat yang merupakan sebab masuk surga, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addu zakata malikum, hendaknya kalian menunaikan zakat harta kalian, yaitu zakat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat merupakan hak yang ada pada harta yang harus ditunaikan oleh seorang yang sanggup untuk membayar zakat. Oleh karena zakat tidak diwajibkan kepada orang yang miskin, yang tidak memiliki nisab, tidak memiliki harta yang mencapai nisab. Akan tetapi hanya diwajibkan kepada orang-orang yang kaya dalam rangka untuk menyempurnakan agama mereka dan keislaman mereka, dan dalam rangka untuk memperbanyak harta mereka, menumbuhkan harta mereka, dan untuk memperbagus akhlak mereka, dan dalam rangka untuk menolak kerusakan-kerusakan yang mungkin saja menimpa harta mereka dan juga menimpa diri mereka. Dan dalam rangka untuk mensucikan mereka, orang-orang kaya yang menunaikan zakat, untuk disucikan dari perbuatan-perbuatan buruk, dan dalam rangka untuk menunjukkan kebersamaan terhadap orang-orang yang fakir dan miskin yang butuh. Yang ini menunjukkan bagaimana sempurnanya ibadah zakat dan bagaimana besarnya manfaat ibadah zakat. ثم ذكر السبب الخامس في قوله أطيعوا أمراءكم، وفي رواية ذا أمركم، وفي هذا الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله والنصح لهم وعدم الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر طاعة ولي الأمر في حجة الوداع ما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن حسين
قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فالواجب اتخاذ ذلك دينا وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فالذي أمر بطاعة ولاة الأمر هو الذي أمر بالصلاة والصيام والزكاة، وكل ذلك من موجبات دخول الجنة ونيل رضا الله subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara yang kelima yang merupakan sebab masuk surga, yaitu sabda Nabi SAW, wa ati'u umara'akum, dan hendaknya kalian taat kepada para penguasa kalian, pemimpin kalian. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, wa ati'u dha amrikum, dan taatlah kepada orang yang megang urusan kalian. Dalam wasiat Nabi yang ini, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada para penguasa kaum muslimin. Tentunya bukan pada perkara maksiat, ya. Jika mereka merintahkan kepada maksiat, maka kita tidak boleh taat kepada mereka. Rasulullah SAW merintahkan kita untuk taat kepada mereka dan untuk memberi nasihat kepada mereka dan juga untuk tidak memberontak kepada mereka dan tidak melepaskan ketaatan, melepaskan tangan kita dari taat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Dan di antara penekanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini, perkara taat kepada pemerintah atau penguasa dalam haji wada, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Yahya bin Husain, dia berkata, aku mendengar nenekku, ya, bercerita bahwasanya dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada. Kemudian Nabi bersabda, walau istu'mila alaikum 'abdun yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Meskipun, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun yang dijadikan pimpinan bagi kalian adalah seorang budak, tetapi budak tersebut mengantarkan kalian, mengatur kalian dengan Al-Qur'an, maka dengarlah budak tersebut dan taatlah kepada budak tersebut. Oleh karenanya, yang wajib bagi kita untuk menjadikan perkara ini sebagai agama. Taat kepada pemerintah merupakan agama dan merupakan bentuk qurbah, kedekatan yang seorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan taat kepada pemerintah. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang juga telah menyuruh kita untuk salat, untuk puasa, untuk bayar zakat. Ya. Kalau kita taat kepada Allah untuk mengerjakan salat dan berpuasa dan bayar zakat, maka kita juga taat kepada Allah yang merintahkan kita untuk taat kepada wulatul umur, kepada pemerintah. Dan seluruh perkara ini merupakan hal-hal yang memasukkan seorang ke dalam surga dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. وهذه الخصال الخمس المذكورة في الحديث أضيفت إلى المؤمنين، ولعلنا قد لاحظنا ذلك في الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: خمسكم شهركم زكاة مالكم ذا أمركم. أضيفت للمؤمنين لأنها من خصوصياتهم وموجبات كمالهم، وأنها من مقتضيات إيمانهم ومتطلباته، وأن درجاتهم وأجورهم وثوابهم ومنازلهم في الجنة بحسب ذلك، بمعنى أن العبد كلما ازداد استمساكا ومحافظة زاد تحقيقا للإيمان وحظا ونصيبا من ثمرات الإيمان وآثاره المباركات. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis ini, ternyata 5 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wasiat Nabi tersebut disandarkan kepada kaum mukminin. Perhatikan Nabi mengatakan wasallu khamsakum, salatlah salat 5 waktu kalian. Jadi salatnya siapa? Salatnya 5 waktu kalian. Wasumu syahrakum, dan puasalah puasa kalian, ya. Semuanya diidhafakan, disandarkan kepada kaum mukminin tersebut. Wa addu zakata amwalikum, dan bayarlah zakat kalian, ya. Kenapa disandarkan kepada kaum mukminin? Karena ini merupakan perkara-perkara ini, ya, merupakan kekhususan kaum mukminin dan merupakan konsekuensi dari keimanan kaum mukminin. Oleh karenanya, kedudukan mereka kaum mukminin di surga, ya, dan kenikmatan yang mereka raih di surga berbanding lurus dengan
pengamalan mereka terhadap perkara-perkara ini. Semakin mereka berpegang teguh dengan sholat 5 waktu, berpegang teguh dengan membayar zakat, berpegang teguh dengan taat kepada pemerintah, maka mereka akan semakin meraih derajat yang tinggi di surga dan meraih kenikmatan yang lebih lagi di surga kelak, karena berbanding lurus dengan amalan yang mereka lakukan. Dan semakin mereka berpegang teguh dengan perkara-perkara ini, maka akan semakin membuahkan ya dampak-dampak positif, yang asar-asar yang baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. وبهذا يكون الإمام النووي رحمه الله ختم هذا الباب المتعلق بتقوى الله عز وجل بما ساقه رحمه الله من آيات كريمات وأحاديث نافعات عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين، إنه سميع قريب مجيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka dengan berakhirnya hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah telah menutup bab taqwa dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana beliau telah membawakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya takwa dan keutamaan takwa. Demikian juga hadis-hadis yang penuh manfaat. Kita berdoa kepada Allah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa arsy yang sangat mulia, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah kita pelajari ini sebagai pembela kita di akhirat kelak, hujjatun lana, dan bukan hujjah alaina, dan bukan sebagai bumerang yang akan menyerang kita di akhirat kelak. Dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan perbaiki segala urusan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang bertakwa dan wali-wali Allah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Akhi Ihsan. Jazakallahu khairan Fadilatul Syekh dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firman yang telah menerjemahkan faedah dan syarah yang sangat bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Dan memberikan kesempatan bagi para pendengar radio untuk bertanya mulai singkat dengan keterbatasan waktu yang ada. Dan alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang kami terima, dan kami angkat beberapa pertanyaan sesuai dengan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Kalimantan Barat dan beberapa tempat, apakah kriteria ketaatan kepada pemimpin yang dimaksud dalam hadis Abu Umamah yang mulia ini, dan apabila dihubungkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan. الطاعة دلت النصوص في هذا الباب أنها للأمير البر والفاجر، ليست لأمير بر عادل، وإنما للبر والفاجر، والطاعة في المعروف، فلا طاعة إلا في المعروف. فإذا أمر بمعصية كأن يأمر بشرب خمر أو فعل فاحشة أو ترك صلاة أو غير ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالطاعة في المعروف للأمير برا كان أو فاجرا. Saya menjelaskan bahwasanya ketaatan yang dalam dalil-dalil ketaatan secara umum yaitu kepada seluruh pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin yang soleh maupun pemimpin yang fajir yang suka melakukan kemaksiatan, ya. Akan tapi dengan syarat, yaitu kita hanya taat kepada mereka jika mereka menyeru kepada kebaikan, artinya mereka memerintahkan kita untuk melaksanakan kebaikan. Adapun jika mereka memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, ya maka tidak boleh kita taati, karena disebutkan bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada seorang pemimpin, ya, menyuruh kita untuk bermaksiat, menyuruh kita untuk minum bir, menyuruh kita untuk meninggalkan sholat, maka kita tidak boleh taat kepada dia. Adapun jika ada seorang pemimpin yang fajir, yang pelaku kemaksiatan, akan tapi tatkala dia perintahkan kita kepada kebaikan,
pada perkara yang mendatangkan kemaslahatan, maka wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin tersebut. Jazakallahu khairan ya Syekh. Dan kita angkat pertanyaan yang kedua dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh. Bagaimanakah kafarat orang yang bersumpah? Misalnya seorang fulan sumpah saya akan meninggalkan zina, akan tapi orang itu melanggarnya dan melakukan perzinahan itu beberapa kali. Apakah kafaratnya sebanyak ia melakukan perbuatan zina tersebut atau hanya satu kali kafarat? Jazakallahu khair. كفارة اليمين واجبة، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إما أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسو 10 مساكين. فإذا كان لا يجد ذلك يصوم 3 أيام، وكفارة اليمين واجبة. وإذا كان الإنسان حلف كان لا يقع في الفاحشة، فإن الفاحشة بأصل الشرع محرمة لا يجوز أن تفعل، فإذا حلف أن لا يفعلها زاد الأمر في حقه بهذه اليمين التي حلفها. والواجب على من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة من هذا العمل الذي هو مخالف للشرع، وأيضا مؤكد منه باليمين التي حلفها. Syekh menjelaskan bahwasanya membayar kafar sumpah itulah hukumnya wajib, yaitu it'am 10 masakin au kiswatuhum, dengan memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka, ya. Terserah memberi makanan atau memberi pakaian kepada mereka. Jika seorang tidak mampu untuk melakukan hal ini, maka dia berpuasa selama 3 hari. Tidak mampu memberi makan, tidak mampu memberi pakaian, maka dia berpuasa selama 3 hari. Jika seorang kemudian bersumpah untuk agar tidak terjerumus, dia bersumpah tidak terjerumus dalam perbuatan buruk, perbuatan keji, zina, ya. Maka Syekh menjelaskan bahwasanya zina pada asalnya merupakan perkara yang haram, perkara yang keji. Seorang harus meninggalkan zina meskipun tidak bersumpah. Ya. Dia harus meninggalkan zina meskipun tidak bersumpah. Apalagi jika dia sudah bersumpah, maka semakin wajib bagi dia, semakin ditekankan untuk meninggalkan perkara tersebut. Oleh karenanya wajib bagi orang tersebut yang terjerumus dalam perbuatan zina untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan tersebut menyelisih syariat dan merupakan perbuatan yang keji, dan dia juga harus membayar kafaratul yamin. Jazakallahu khair Syekh. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya berkaitan dengan zakat. Assalamualaikum. Berapakah harta yang mencapai nifak yang wajib dibayarkan zakatnya, dan kemudian apakah zakat amwal bisa disampaikan atau diberikan kepada sarana atau media dakwah sebagai bagian daripada bentuk infak kita kepada media tersebut? Jazakallahu khair. الأموال الزكوية أنواع، والتفاصيل التي تتعلق بأنواعها ونصاب كل منها يحتاج إلى وقت. لكن فيما يتعلق بزكاة المال ففي المال إذا بلغ النصاب ربع العشر في 100 ريال مثلا، 2.5 ريال في 1000 25، وهكذا. والدعوة ليست مجالا أو طباعة الكتب أو الدينية أو نحو ذلك ليست مصرفا من مصارف الزكاة، وهي 8 مصارف ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ليس منها هذا المجال. Saya menjelaskan bahwasanya harta-harta yang wajib untuk dibayarkan zakat itu bermacam-macam, ya. Bermacam-macam, dan masing-masing model dari harta tersebut ada nisabnya dan ada aturannya, ya, berapa yang harus dibayarkan. Akan tapi yang berkaitan dengan harta uang, ya, tentunya jika sudah mencapai nisab, ya, maka dikeluarkan 2,5%, ya. Misalnya punya uang 100 juta, maka dikeluarkan 2,5 juta, ya. Adapun berkaitan dengan apakah boleh kita membayarkan zakat atau kita menyalurkan zakat, uang zakat dalam rangka untuk dakwah, beliau menjelaskan bahwasanya dakwah bukan merupakan perkara yang boleh diletakkan situ uang zakat, ya. Ya, jadi tidak boleh seorang menyalurkan zakat untuk misalnya untuk mencetak buku-buku, ya, untuk sarana-sarana dakwah. Hal ini tidak termasuk dari 8
orang yang berhak, yang mustahik zakat, ya tidak termasuk dalam 8 orang tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran. Jazakallah khair. Syekh, kita angkat pada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kepolisian dan ingin bertanya berkaitan dengan tugas kami dalam menjaga tempat-tempat ibadah yang sudah dimaklumi bahwasanya hari ini adalah merupakan hari perayaan mereka. Dan ini merupakan tugas dari pemerintah. Apakah niat yang kami lakukan untuk mentaati pemerintah atau memelihara tempat ibadah tersebut tidak menyelisihi sunnah? Jazakallah khair. على كل تقوى الله عز وجل في طاعة ولي الأمر والقيام بها الأمر مطلوب من المسلم وفعل ذلك مطلوب منه. أما هذا السؤال المعين الذي طرحه السائل فلعله يحال إلى أهل العلم للنظر في أبعاده وفي ما يقتضيه، ينظر في ذلك ويكون الجواب في ضوء هذا الأمر، وهل ثمة وجود لهذا الشيء الذي ذكر السائل أو لا. هذه أمور يحتاج حقيقة النظر إليها بين يدي الإجابة على مثل هذا السؤال. Syekh menjelaskan bahwasanya bagaimanapun juga takwa kepada Allah, taat kepada Allah dalam rangka ya, menjalankan perintah Allah untuk mentaati para pemerintah dan menjalankan perintah dari pemerintah merupakan perkara yang dituntut dari seorang muslim. Adapun pertanyaan yang disampaikan ini ya, maka hendaknya dipelajari lebih lanjut dan ditanyakan kepada para ahlul ilmi ya, para orang yang berkompeten untuk lebih meneliti lagi tentang kondisi tempat tersebut dan bagaimana perintah tersebut, karena pertanyaan seperti ini butuh memandang lebih lanjut lagi ya, memandang lebih lanjut bagaimana kondisinya, bagaimana perintahnya, bagaimana dan seterusnya, sehingga butuh pembahasan yang lebih dalam lagi ya. جزاك الله خير يا شيخ. وهذا سؤال آخر نرجو من فضيلتكم الأخ. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga kita bisa bersua di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.